Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Keuskupan Surabaya. Saya akan menyampaikan pesan Paskah tahun 2025 yang bertemakan bangkit dan berjalan bersama dalam kasih dan pengharapan. Baiklah, sebelum menyampaikan pesan Paskah ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, betapa agung dan dahsyatnya penyelenggaraan ilahi-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah hidup dan iman hingga hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar mampu memaknai pekan suci, khususnya Hari Raya Paskah ini dengan tepat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, Yubileum tahun 2025 dengan tema Peziarah Pengharapan membangkitkan ingatan kepada kita akan perjalanan panjang umat terpilih, bangsa terpilih ke tanah terjanji. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Keluaran, peristiwa itu mengingatkan kepada kita bahwa hidup adalah suatu perjalanan atau peziarahan, baik sebagai individu maupun sebagai kebersamaan satu keluarga. Seperti halnya terhadap bangsa terpilih, Tuhan menghendaki dan menuntun kita di jalan yang sulit. Semenjak dari perbudakan di Mesir menuju kepada kebebasan di tanah terjanji. Perjalanan dan penyertaan Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan sungguh mengasihi umat-Nya dan tetap setia kepada mereka meskipun dalam perjalanan itu umat-Nya seringkali tidak percaya, kurang percaya, khawatir, cemas, ragu-ragu, bimbang, bahkan mencela Tuhan sendiri. Sulit bagi kita untuk memikirkan bahwa perjalanan keluar dari perbudakan Mesir dalam Alkitab itu saat ini tanpa memikirkan saudara-saudari kita di zaman ini. Zaman yang nampaknya akan kita hadapi tidak selalu mudah. Zaman penuh dengan ketidakpastian, sulitnya ekonomi, pekerjaan PHK, usaha yang seret, biaya-biaya hidup yang mahal. Singkatnya bahwa begitu banyak faktor yang membuat ketidakpastian akan masa depan, ditambah lagi betapa banyak atau aneka kekerasan dalam segala aspek kehidupan dan ketidakadilan yang kita jumpai. Setiap orang bersusah payah mencari kehidupan yang lebih baik, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang mereka kasihi. Sangat masuk akal bahwa dalam situasi berat semacam itu, kita putus harapan. Bahkan kita terjerat oleh kesulitan dan menjadi budak keadaan. Pada masa Prapaskah yang baru kita lewati, saat kita semua membangun sikap tobat, terutama bersamaan dengan tahun Yubileum Pengharapan ini,
Arah dasar Keuskupan Surabaya mengajak kita di tahun 2025 ini menyadari akan martabat baptisan yang mengangkat kita dan mengutus kita untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Kita hendak mendewasakan hidup berparoki, hidup menggereja, hidup berlingkungan, bertolak dari penghayatan kita sebagai imam yang menguduskan, nabi yang mewartakan kebenaran Injil, dan raja yang menggembalakan segala aspek perubahan ini. Kita semua menghayati hidup sebagai perjalanan bersama dalam ziarah menuju hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dalam hidup seperti ini kita tetap menerima dan menghidupi berkat Allah karena rahmat baptis, sehingga kita tetap dalam situasi sulit menjadi berkat bagi sesama. Pekan suci yang kita awali mulai dengan perayaan Minggu Palma, melalui prosesi Palma, kita bisa merasakan dan menghayati juga dimensi peziarahan yang mengiringi perjalanan Yesus memasuki Yerusalem, yang melambangkan ziarah kita juga. Sehingga Minggu Palma menjadi suatu porta sancta, gerbang suci, bagi hati kita masing-masing untuk menyatukan hati, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang memasuki Yerusalem, memasuki kisah sengsaranya, di mana di sana para murid, dengan demikian juga kita, diuji oleh penderitaan, kekecewaan, kebingungan, salib, dan gelapnya kematian. Kedewasaan iman dan kekuatan pengharapan diuji oleh penderitaan. Pada Kamis Suci, Tuhan Yesus mengingatkan akan pentingnya kasih persaudaraan dalam berziarah ini. Dari peristiwa Ekaristi Perdana di Kamis Putih atau Kamis Suci itu, Tuhan Yesus dan para rasul mewariskan kepada kita puncak dan sumber kehidupan Kristiani. Ekaristi menjadi pusat kekuatan dan sumber pengharapan yang terus kita pelihara dan kita warisi, kita hidupi dalam setiap misa, dalam setiap Ekaristi. Ekaristi adalah sumber pengharapan kita. Kasih persaudaraan dilambangkan dengan saling membasuh kaki melalui pelayanan-pelayanan kita. Kasih persaudaraan adalah bohong tanpa pelayanan kasih. Itulah kekuatan utama dalam berjalan bersama, dalam membangun persekutuan umat, persekutuan jemaat, kerjasama dengan orang-orang lain adalah sia-sia dan membuat putus asa ketika tidak ada semangat kasih persaudaraan dan pelayanan. Kasih dan imanlah yang menjadi daya energi kekuatan agar pengharapan tidak mati. Bahkan ketika sengat dosa dan jerat belenggu penderitaan telah menyalibkan, bahkan membunuh kita sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, pada ibadat Jumat Agung, kita berani memasuki kematian bersama Kristus. Keberanian mati yang justru tidak membunuh hidup. Pengharapan yang dibangun oleh kasih persaudaraan dan iman
mewujud menjadi kebangkitan baru. Maka pada malam Paskah kita mengadakan upacara cahaya, peziarahan yang tak kehilangan harapan karena tangan kita memegang dan disinari oleh cahaya iman dan kasih. Semoga perayaan Paskah tahun ini menguatkan kita semua ketika kita menjumpai penderitaan, kesulitan, hambatan, bahkan ancaman maut sekalipun. Karena kita semua adalah imam, nabi, dan raja. Seperti yang disampaikan Bapak Paus Fransiskus, bahwa kita adalah orang yang percaya bahwa spes non confundit. Pengharapan tidak pernah akan sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Hari Raya Paskah. Mari kita bangkit, berjalan bersama dalam kasih dan pengharapan, dengan siapapun bersama siapapun yang berkehendak baik. Jagalah lilin iman dan kasih tetap bercahaya dalam hati. Jagalah, dan dengan karenanya Anda semua berani keluar untuk memancarkan pengharapan bagi sesama. Dengan iman kita menguduskan, dengan kasih kita menyinarkan pengharapan dan menggembalakan persaudaraan pelayanan demi dunia yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati. Maka mari saudara-saudari, setelah kita merenungkan makna Paskah tahun ini yang bertema bangkit dan berjalan bersama dalam kasih dan pengharapan, kita akan menutup renungan kita ini dengan doa dan mohon berkat. Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, perkenankanlah lilin iman dan kasih persaudaraan tetap menyala dan memancarkan pengharapan bagi perjalanan hidup kami, perjalanan keluarga kami, perjalanan persekutuan jemaat kami, sehingga kami semua juga layak untuk menyinarkan pengharapan bagi sesama dan bahkan bagi kelestarian bumi ini, rumah kami bersama, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Anda semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.